Selamat sore pemirsa, selama beberapa menit ke depan, saya, Lisayati, akan menemani Anda di sekilas berita dengan melaporkan kegiatan uji kelayakan terbuka Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa periode 2025-2026. Acara uji kelayakan ini adalah salah satu rangkaian penting dalam proses pemilihan raya mahasiswa atau Pemira Nusa Putra, yang bertujuan untuk memperkenalkan visi, misi, serta gagasan dari masing-masing pasangan calon kepada seluruh mahasiswa Universitas Nusa Putra. Uji kelayakan terbuka ini digelar di Audit Universitas Nusa Putra dengan suasana penuh semangat dan antusiasme dari para mahasiswa yang hadir secara langsung. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, perwakilan BEM, panitia pemira, serta organisasi mahasiswa lainnya. Uji kelayakan terbuka ini bukan sekedar ajang adu argumen, tetapi menjadi wadah bagi calon pemimpin mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, dan komitmen mereka dalam memajukan kampus tercinta. Halo Kak, sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu nama Kakak siapa? Oke, perkenalkan nama saya Abdurrahman Faiz, saya berasal dari program studi ilmu hukum atau dalam hal ini didelegasikan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum. Boleh mungkin kakaknya? Perkenalkan nama saya Ahmad Prik Abdul Aziz, saya perwakilan dari MSA yang didelegasikan sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Nusa Putra. Baik, saya mempunyai beberapa pertanyaan mungkin kepada calon presiden mahasiswa terlebih dahulu. Sebelumnya selamat datang dan terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya. Bisa dijelaskan secara singkat visi utama Anda dalam mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa Universitas Nusa Putra? Oke, tentunya visi utama kami yakni mewujudkan Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai pusat pergerakan yang progresif, inklusif, dan transformatif dalam menciptakan perubahan yang besar dalam segala sektor. Kenapa hal ini kita angkat? Karena kami yakin mahasiswa Universitas Nusa Putra mempunyai kapasitas yang sangat luar biasa. Namun hari ini belum dimaksimalkan secara menyeluruh, sehingga pada akhirnya kami mengusung visi tersebut. Baik, pertanyaan kedua, apa langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk memperkuat peran BEM sebagai jembatan antara mahasiswa dan pihak kampus? Oke, peran konkret atau langkah konkret apa yang harus diambil untuk memperkuat peran mahasiswa di lingkungan kampus kepada pihak universitas? Tentunya yang pertama adalah memperbaiki alur komunikasi. Kenapa alur komunikasi yang menjadi langkah konkret pertama? Karena tanpa adanya komunikasi baik atau tanpa adanya komunikasi politik yang memang menjadi langkah strategis ini, maka tidak akan ada program yang berjalan dengan baik. Ketika komunikasi buruk, jangan mengharapkan hasil yang baik. Itu aja kuncinya. Sekarang pertanyaan nomor 3. Dalam era digital seperti ini, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi kampus? Oke, dalam era digital ini kami sudah merangkai salah satu rencana strategis yang kami beri nama Nusa Putra Hub, di mana Nusa Putra Hub ini memang Nusa Putra yang berbasis digitalisasi. Nusa Putra Hub ini yang akan menjadi wadah utama pengembangan minat bakat dan juga kreativitas mahasiswa. Kenapa? Ketika pengembangan minat bakat dan kreativitas mahasiswa dapat diwadahi, tentunya kemauan dan keinginan mahasiswa serta giro kemahasiswaan daripada teman-teman akan mulai bangkit. Baik, terima kasih banyak Kakak. Sekarang kepada calon wakil presiden mahasiswa. Pertanyaan pertama, sebagai calon wakil presiden mahasiswa, bagaimana peran Anda dalam mendukung visi dan program kerja pasangan Anda? Yang tentunya yang sudah langkah konkret kita menyatukan visi misi kolektif bersama-sama, yang itu sudah menjadi tujuan kita dan kita sudah membuat arah gerak yang lebih internalisasi, dan itu yang akan saya dorong kepada calon presiden kita. Baik, ke pertanyaan nomor 2, apa rencana Anda untuk membangun komunikasi yang solid antara kabinet BEM dan organisasi kemahasiswaan lainnya? Itu tujuan utama kita, dan pertama-tama kita akan di sebulan pertama kita akan itu dulu yang menjadi prioritas kita. Kita mempunyai Kementerian Dalam Negeri, kita mempunyai nanti ada
staf khusus untuk yang mengurusi bagian internalisasi kampus. Nah, kita juga ada bagian dari kajian strategisnya, nanti ada yang mengurusi kampus juga. Jadi bukan kajian strategi keluar saja, tapi kita ada kajian strategis untuk mengurusi kampusnya. Jadi kita lebih fokus ke dalam internal kampus dibanding kita keluar. Tapi tetap ada pasti kita keluar, seperti itu. Baik, ke pertanyaan nomor 3. Dalam menghadapi perbedaan pendapat di kalangan mahasiswa, strategi seperti apa yang akan Anda gunakan agar BEM tetap menjadi lembaga yang inklusif dan terbuka? Kita tetap menggunakan dialog dan berdialektika. Dan ketika kita sudah menggunakan dialog dan berdialektika, kita akan mencapai mufakat bersama. Itu biasa diambil musyawarah, atau bahasa keren sekarangnya dialektika. Itu pasti kita gunakan untuk program kita ke depannya. Baik, terima kasih banyak Kakak karena sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Halo Kak, sebelumnya boleh perkenalkan nama Kakak terlebih dahulu dan apa sih peran Kakak di sini? Perkenalkan, nama saya Kaira Eka Agustina. Di sini saya sebagai panitia penyelenggara, saya juga bendahara KPUM. Baik, di sini saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih proses seleksi dan penilaian yang dilakukan panitia dalam menentukan kelayakan calon Presma dan Wapresma tahun ini? Dari panitia sendiri, kami setelah menentukan PKPUM atau peraturan KPUM itu untuk adanya uji kelayakan dan ada beberapa langkah untuk penilaian untuk mencalonkan jadi Wapresma dan Wakil Presma Universitas Nusa Putra ini. Yang pertama itu kita pasti akan para paslon itu akan mendaftarkan diri terlebih dahulu, mengisi formulir dan memverifikasi berkas mereka sesuai atau tidaknya atas berkas mereka yang telah mereka sampaikan sesuai dengan peraturan yang telah disiapkan sama KPUM tersendiri itu. Terus kita juga ada yang namanya wawancara, itu wawancara langsung oleh Wakil Rektor 3 yang sudah dilaksanakan. Terus kita yang hari ini diadakan itu uji kelayakan terbuka. Mungkin selanjutnya nanti akan ada pemilihan mahasiswa oleh seluruh mahasiswa Nusa Putra. Jadi nanti mengikuti aturan yang telah ada. Baik, sekarang ke pertanyaan nomor 2. Apa harapan panitia terhadap terhadap uji kelayakan terbuka kali ini dalam membangun budaya demokrasi di lingkungan kampus? Harapan kita sebagai panitia dan penyelenggara mungkin terhadap demokrasi yang ada di kampus, di lingkungan kampus ini, kami ingin menciptakan demokrasi yang kritis dan transparansi ya, karena sebagai mahasiswa kita harus mengenal lebih jauh bagaimana demokrasi di lingkungan kampus, terutama di Nusa Putra ini. Harapan kita untuk seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa angkatan 25 ya, yang baru masuk ke Nusa Putra ini untuk lebih melek akan demokrasi yang ada di kampus dan memahami bagaimana demokrasi yang ada di kampus ini dengan baik gitu. Mereka juga sebagai mahasiswa tidak hanya datang ke kampus untuk belajar, menuntut ilmu, tetapi mereka juga harus melek bagaimana adanya organisasi, bagaimana organisasi kampus dan lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak Kak. Semoga melalui uji kelayakan terbuka pada hari ini, seluruh mahasiswa Universitas Nusa Putra dapat menilai dan memilih calon pemimpin yang memiliki integritas, visi jelas, serta semangat untuk membawa perubahan positif bagi kampus tercinta. Saya Lisayati beserta tim sekilas yang bertugas melaporkan dari Auditorium Universitas Nusa Putra. Sampai jumpa di liputan berikutnya dan salam demokrasi mahasiswa.